Timnas U17 susah bener menangnya. Kembali tim asuhan Bima Sakti meraih hasil imbang lawan Panama yang harusnya menang. Dan memang peluang untuk menang itu terbuka saat pertandingan di hari Senin kemarin. Lalu apa yang salah dan pantaskah beban ditaruh di pundak para pemain Garuda Muda ini? Saya jelaskan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Salam timnas selalu, Garuda Muda. Kembali imbang 1-1 melawan Panama. Entah harus dipuji atau kesal, karena yang saya rasakan, harapan masyarakat Indonesia ini begitu tinggi kepada timnas U17. Karena itu, kalau hasil imbang saja menurut saya tidak cukup. Tapi di satu sisi, ini adalah Piala Dunia. Untuk Indonesia yang baru main di Piala Dunia U17 apalagi, dengan pemain-pemain yang muda belia, ini hasil lumayan. Melawan Panama, melawan Ekuador. Kita tidak kalah, kita belum kalah. Yang kita butuhkan adalah kemenangan. Dan itu harus dilakukan saat melawan Maroko. Sekilas saya ulas pertandingan melawan Panama. Pertandingan yang digelar di Gelora Bung Tomo ini ada harapan kita bisa menang karena Panama tidak sekuat Ekuador. Kabarnya begitu. Walaupun saat melawan Maroko mereka mendominasi permainan tapi kalah. Dan saat melawan Indonesia di luar dugaan, timnas Indonesia terpancing oleh ritme permainan Panama. Saya tidak menyangka bahwa pemain kita begitu terlena dengan tempo yang dimainkan oleh Panama. Sehingga saat Castillo mencetak gol dengan mudah, menggiring bola dari tengah, pemain kita malah takut untuk melanggar. Sehingga dia bisa masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan. Kesalahan timnas U17 yaitu terpancing oleh ritme permainan Ekuador. Tapi sekali lagi kita bisa berbenah. Dan saya melihat bahwa ada kemajuan yang diperlihatkan oleh timnas U17 di permainan mereka. Walaupun belum sempurna, masih terjadi salah umpan, tapi berdasarkan statistik, kita bisa melepas umpan sukses sekitar 79% atau naik 8% dari pertandingan melawan Ekuador. Mungkin ini karena lawannya juga ya. Dan saya melihat saat melawan Panama ini, kualitas kedua tim sama. Postur kedua tim sama gitu. Hanya Panama ini ada yang cepat, tapi kemampuannya tidak luar biasa. Kita bisa menghentikan mereka dengan mudah. Sayang sekali kita kecolongan. Dan karena ada kemajuan, saya berharap saat melawan timnas Maroko, Bima Sakti selaku pelatih bisa menerapkan strategi dan tentunya pemain bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Ini laga penentuan menuju 16 besar. Karena hasil imbang lagi tidak cukup, berbahaya. Di grup B, Uzbekistan saja sebagai peringkat 3 sudah mengoleksi 3 poin. Sedangkan di grup-grup lain masih belum kelihatan karena ada Argentina, ada Brazil, masih belum kelihatan.
Di grup A ini peluang semua tim sama. Melawan Maroko sangat strategis karena kalau menang kita bisa berada di posisi 2 itu dengan catatan Ekuador mengalahkan Panama di laga terakhir. Kalau terjadi Panama mengalahkan Ekuador, ini bisa berubah lagi konstelasinya. Dan yang paling aman tentu meraih kemenangan. Bagaimana caranya Bima Sakti dan para pemain meraih kemenangan? Menurut saya, setelah 2 laga harusnya ada evaluasi pemain mana yang harus jadi starter. Karena dari 2 laga, saya melihat bahwa ada beberapa pemain yang memang sepertinya kurang menonjol. Saat diganti, malah pemain pengganti yang bagus. Ini mungkin pendapat pribadi, tapi saat pemain pengganti itu turun, permainan Indonesia malah lebih bagus. Contohnya Nabil Asura, dan yang paling kentara yaitu Habil Akbar. Dari awal saya memfavoritkan Habil Akbar jadi starter, tapi saat melawan Ekuador malah Andre Pangestu yang konon jadi sasaran kritikan sehingga mentalnya sempat down dan dia tidak main sama sekali saat melawan Panama. Jadi kuncinya di pertandingan melawan Maroko nanti adalah kita bisa menyempurnakan lagi, belajar dari 2 laga sebelumnya, dan Bima Sakti memilih pemain terbaik karena Maroko bukan tim yang sembarangan. Mereka sudah meraih 1 kemenangan loh. Poin mereka lebih tinggi dari kita. Dan dari 2 laga sebelumnya saya melihat bahwa mereka menerapkan permainan yang efektif. Jadi nggak perlu penguasaan bola, tapi sekali serang mereka bisa menciptakan gol. Saat melawan Ekuador mereka tidak beruntung saja karena 1 gol dari Ekuador dari titik penalti, lalu 1 gol lagi karena kesalahan back pass, sehingga Ekuador bisa mencetak 2 gol lewat Bermudez. Nah, timnas U17 harus menemukan permainan terbaiknya melawan Maroko. Apa? Saya melihat bahwa Habil Akbar memberi perubahan. Saya pikir timnas harus lebih banyak variasi. Tidak hanya umpan-umpan pendek, tapi juga bola-bola direct ke depan, umpan-umpan panjang langsung. Dan ini menjadi tugas 2 center back kita, Sultan Jaki dan Iqbal Guidangge. Sebagai back tengah, keduanya harus kreatif, harus punya visi untuk melepas umpan langsung ke Arkan Kakak atau Rizky Afrizal atau Jehan Pahlevi atau Amar Berkic. Saya tidak bisa menebak bagaimana starter melawan Maroko nanti, tapi saya yakin Bima Sakti sudah punya gambaran dari 2 laga ini. Ini pemain yang maksimal mengubah permainan. Dan perlu dicatat juga bahwa harapan fans timnas kepada Garuda Muda cukup besar. Paling tidak lolos 16 besar karena itu bakal jadi sejarah. Tapi kalaupun misal gagal, saya pikir fans juga harus realistis bahwa timnas U17 ini memang tidak disiapkan untuk Piala Dunia. Mereka jadi pengganti, tiba-tiba main di Piala Dunia karena Piala Dunia U20 gagal di Indonesia. Jadi untuk membentuk skuad timnas yang bagus harus ada pembinaan yang rutin. Inggris, Jerman, itu memang udah pemain-pemainnya dari U15, 17, 19, udah ada kompetisinya gitu. Jadi tidak
sekadar kumpul pelatnas gitu. Tidak, memang dari kompetisi di klub sudah terbiasa. Di Indonesia mungkin itu belum berjalan betul. Kita ada kompetisi usia muda tapi belum maksimal. Klub-klub belum memiliki tim yang sampai U15 gitu. Dan maka itu fans juga harus realistis. Kita masih butuh waktu. Tapi di Piala Dunia U17 2023 kali ini saya cukup optimis. Tapi harus menang lawan Maroko. Karena kalau imbang lagi, peluang kita sangat tipis. Demikian ulasan saya untuk peluang kita di laga terakhir melawan Maroko. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.